Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, menjelaskan matan Al-Qawaidil Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana kita sampai pada kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Mereka itu berkata, yakni orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata, tidaklah kami menyeru mereka, berdoa kepada mereka, dan tidaklah kami mengarahkan ibadah kepada mereka kecuali untuk mencari kurbah, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kecuali untuk mencari syafaat, ya, menjadikan sesembahan-sesembahan mereka tersebut sebagai perantara. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, maka dalil bahwa mereka itu beribadah kepada sesembahan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, ya, sebagai aulia, sebagai, yakni sebagai alihah, sebagai aulia, sebagai sesembahan mereka. Apa perkataan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah, agar kami bisa sedekat-dekatnya kepada Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan orang kafir Quraisy. Jadi mereka tetap meyakini Rabb mereka adalah Allah, Tuhan mereka adalah Allah. Akan tapi mereka mengarahkan ibadah kepada sesembahan-sesembahan mereka tersebut, Allata wal Uzza wa Manat, dan seluruh berhala-berhala mereka yang lain. Tidak cuma 3 itu, tapi banyak sekali. Mereka mengarahkan ibadah tersebut kepada sesembahan-sesembahan tersebut, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah nanti akan menetapkan, ya, hukum di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan tersebut. yakni Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan masalah ini, akan, ya, mengadili mereka dan memutuskan siapa yang hak, siapa yang batil. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang yang, yakni, berdusta dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini kita lihat kenapa disifati dengan dusta, karena merupakan kedustaan besar ketika meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesembahan-sesembahan mereka tersebut sebagai perantara. Mana dalilnya? Mana dalil bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah kita harus mengarahkan ibadah kepada Allata wal Uzza wa Manat dan seluruh berhala yang lain? Tidak ada. Tidak ada dalilnya, makanya di sini disifati, ya, sebagai sifat dusta, kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala, dan dalil syafaat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan mereka madarat dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah perantara bagi kami di sisi Allah.
Ya, orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi intinya adalah mereka tidak meyakini bahwa Allata wal Uzza wa Manat itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Tidak. Jadi kaidah yang kedua ini menjelaskan dengan lebih rinci kaidah pertama. Kalau kaidah pertama menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai Rabb mereka. Meyakini Allah sebagai pencipta mereka, pemelihara alam semesta ini. Ya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki, yang memberikan manfaat dan madarat. Itulah Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan mereka, orang kafir Quraisy. Nah, maka kalau ditanya, terus mengapa mereka beribadah? Masih beribadah kepada Allata wal Uzza wa Manat? Nah, jawabannya adalah di kaidah kedua. Jadi kaidah kedua itu menjelaskan dengan lebih rinci. Ya. Mengapa mereka masih beribadah kepada Allata wal Uzza wa Manat? Jawabannya adalah ya, mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dan karena mereka ingin berhala tersebut memberikan syafaat, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah yang menukil perkataan mereka. Menukil perkataan mereka sendiri. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini perkataan mereka sendiri, dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, ini perkataan mereka, menunjukkan akidah mereka. Jadi mereka tujuan utamanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian juga perkataan mereka ya, di ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Ya, sesembahan-sesembahan kami ini semuanya ini adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka tetap meyakini bahwa Allah adalah Rabb mereka, Tuhan mereka. Ya, yang menguasai alam semesta ini. Akan tapi sesembahan-sesembahan tersebut cuma syufa'a, cuma perantara. Ya, cuma perantara. Maka di sini kita lihat dari kaidah yang kedua ini kita belajar bahwa yakni orang kafir Quraisy itu meyakini Allata wal Uzza wa Manat bukan sebagai Rabb mereka, Tuhan mereka, akan tapi mereka mengarahkan ibadah kepada Allata wal Uzza wa Manat itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka untuk mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Kemudian penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua. Ini mau menjelaskan, menjawab syubhat. Menjawab syubhat sekarang. Kalau kaidah yang pertama itu adalah ya tentang kondisi wakil dari akidah orang-orang musyrik. Kemudian kaidah yang kedua sampai ayat tentang syafaat itu, sampai titik ini juga kondisi wakil dari orang-orang musyrik. Nah, sekarang masuk bantahan. Ya, bantahan terhadap kondisi wakil yang dijelaskan di kaidah pertama dan kaidah kedua. Wasyafa'atu syafa'atan. Ini ilmu yang mahal. Dan ini yang tidak disadari dan tidak diketahui oleh mereka. Dan ini ya masyayikh, ini juga yang akan menjadi ilmu yang mahal bagi orang-orang di zaman ini, sebagian kaum muslimin yang terjatuh pada penyakit yang sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang-orang kafir Quraisy mengarahkan ibadah kepada Allata wal Uzza wa Manat, kalau sebagian kaum muslimin mengarahkan ibadah kepada kuburan, kepada wali, kepada syekh tertentu, fulan tertentu dan seterusnya, kepada batu keramat, pohon keramat dan seterusnya. Ketika ditanya, ini bukan syirik, ini bukan kesyirikan. Kenapa? Ana masih meyakini Allah adalah Tuhan ana. Itu kata mereka. Ya, naam, kita katakan naam. Akan tapi antum mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Antum mengarahkan ibadah kepada kuburan, kepada wali, kepada dan seterusnya ini.
Maka kita lihat di sini, maka subhatnya itu bisa kita obati dengan memahami perkataan penulis setelahnya, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat yang diingkari oleh syariat dan syafaat yang ditetapkan oleh syariat. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Kalau kita ingat, kalau kita mempelajari matan Arba'una Qa'idatan fil Iman, ini dijelaskan atau disebutkan dengan redaksi syafa'atun syirkiyah wa syafa'atun syar'iyyah. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh syariat, diingkari oleh syariat, itu maksudnya adalah syafa'atun syirkiyah, syafaat yang berupa kesyirikan. Sedangkan syafa'atun musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh syariat, maka itu yang disebut di matan Arba'una Qa'idatan fil Iman, syafa'at syar'iyyah, syafaat yang syar'i gitu ya. Fa syafa'atul manfiyah maka tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, diingkari oleh syariat, itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, diminta dari selain Allah dalam perkara yang itu tidak ada yang mampu kecuali Allah. Seperti contohnya syafaat ya supaya dikeluarkan atau supaya terhindarkan dari neraka, tapi mintanya kepada Allah. Syafaat bisa masuk surga, mintanya kepada Al-Uzza. Syafaat minta rezeki, mintanya kepada Manat. Syafaat minta anak, ya, pasangan suami istri belum kunjung diberikan anak, mintanya kepada berhala, Syekh Fulan, Wali Fulan, air terjun tertentu, batu tertentu, pohon tertentu, dan seterusnya. Ya, jadi sendang tertentu. Ini maka, ya ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena meminta perantara, meminta atau menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam perkara-perkara yang itu tidak akan mampu diwujudkan oleh ya selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk memberikan rezeki, mampu untuk yakni mengaruniai kita anak, memberikan kita karunia anak? Siapa yang mampu untuk memasukkan kita kepada surga dan mengeluarkan kita dari neraka? Siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Maka ketika mereka mengarahkan itu semua kepada yang mereka klaim sebagai perantara, ini adalah syafaat manfiyah, syafaat syirkiyah, syafaat yang berupa kesyirikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, anfiqu, ya, berinfaklah, sedekahkanlah mimma razaqnakum, yang telah kami sedekahkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Berinfaklah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang kepada kalian hari di mana tidak ada jual beli di situ. Tidak ada persahabatan lagi di situ, pertemanan, ya, persaudaraan, dan tidak ada syafaat di situ. Tidak ada syafaat di situ. Syafaat yang diingkari di sini maksudnya adalah syafaat yang berupa kesyirikan. Bukan tidak ada syafaat seluruhnya, bukan. Akan tapi syafaat yang berupa kesyirikan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita lihat ada syafaat yang dinafikan. Intinya itu dari ayat ini. Apa syafaat yang dinafikan, yang diingkari? Syafaat yang berupa kesyirikan, yaitu sesuatu yang diminta kepada selain Allah, padahal hal tersebut itu tidak mungkin diwujudkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atul mutsbatah hiya allati tutlabu min Allah, wasyafi' mukarramun bisyafa'ah wal masfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalah ba'dal idzn. Syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, yakni syafaat syar'iyyah, itu adalah yang diminta kepada Allah, diminta dari Allah. Dan tujuannya apa? Syafaat yang syar'iyyah ini, asy-syafi' mukarramun bisyafa'ah, orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat,
itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat tersebut. Yakni Allah hendak memuliakan orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Wal masfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalah. Dan orang yang diberikan syafaat, yang bisa mendapatkan syafaat tersebut, itu berarti apa? Itu berarti adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan dan perbuatannya. Ba'dal izin, setelah ada izin dari Allah untuk syafaat tersebut, yakni bisa diizinkan atau bisa terlaksana, begitu ya. Jadi harus ada izin terlebih dahulu. Kama qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut oleh pensyarah tentang syafaat, dua jenis syafaat ini. Kita masuk pada kalimat dari syarih, yakni pensyarah Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala. Hadhil qa'idatu tsaniyah fi bayani halil musyrikin fi ibadatihim. Kaidah yang kedua ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang musyrik dalam ibadah mereka. Abadu alihatan ma'allahi azza wa jal wa min dunihi. Ya, mereka itu beribadah kepada sesembahan-sesembahan, ya, bersamaan juga dengan beribadah kepada Allah. Wa min dunihi, dan yakni mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang beribadah bersamaan kepada Allah dan juga bersamaan kepada sesembahan tersebut. Ada juga yang beribadah hanya kepada sesembahan-sembahan tersebut. Madza yaqsiduna bihadzal ibadah? Apa yang mereka maksudkan dengan ibadah ini? Hal yaquluna hiya alihatun istiqlaliyah? Apakah mereka berkata bahwa ini adalah sesembahan yang independen? Yakni mereka meyakini Tuhan itu ada banyak, misalkan. Ada Allah, kemudian sesembahan tersebut juga Tuhan. Atau yakni mereka meyakini bahwa Tuhan itu ya cuma sesembahan mereka, bukan Allah. Apakah itu yang mereka maksud? Am annaha wasaid? Atau apakah itu cuma perantara? Mereka tetap meyakini Allah adalah Tuhan mereka, sementara sesembahan-sesembahan tersebut cuma perantara. Mana yang benar dari dua alternatif ini? Hadhil qa'idah afadat bi annahum innama kanu ya'buduna ghairallahi azza wa jal ala jihatil wisatah. Kaidah yang kedua ini menjelaskan bahwa mereka itu beribadah kepada selain Allah karena mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara. Ala jihatil wisatah, ala jihatil qurbah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Au ala jihatis syafa'ah, dalam rangka supaya supaya sesembahan tersebut bisa menjadi perantara bagi mereka, memberikan syafaat kepada mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni yaquluna inna alihatahum al-batilah tuqarribuhum ila Allah. Yani mereka berkata bahwa sesembahan-sesembahan mereka yang batil tersebut itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Au tarfa'u hawaijahum ila Allah, atau yakni menaikkan hajat-hajat mereka kepada Allah sehingga hajat mereka tersebut tersampaikan kepada Allah dan kemudian Allah mengabulkan hajat mereka. Ini keyakinan orang kafir Quraisy. Ya, meyakini adanya perantara. Untuk berdoa harus ada perantara, untuk meminta sesuatu harus ada perantara. Tidak mau berdoa langsung kepada Allah, tapi justru mengarahkan doa tersebut kepada selain Allah. Doa itu adalah ibadah. Berarti mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak cukup dengan cuma berdoa, mereka juga memberikan sesembahan. Mereka juga bernazar di situ, kemudian menyembelih di situ. Kemudian mencari keberkahan dari situ, dari sesembahan-sesembahan tersebut. Nah, ini adalah kesyirikan. Ya, inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi kalau sesembahannya tersebut cuma diubah, yang awalnya Allata wal Uzza wa Manat, kemudian diubah menjadi kuburan Syekh fulan, menjadi wali fulan, menjadi sendang tertentu, menjadi air terjun tertentu, menjadi pohon tertentu, menjadi batu tertentu. Apa bedanya? Betul tidak? Gak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Sama-sama menjadikan sesuatu sebagai perantara, ya, nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perantara antara mereka kepada Allah. Perantara dalam doa dan perantara dalam ibadah.
Ya. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menjelaskan yakni syubhat mereka tersebut dan membantahnya. Tentunya yakni syubhat ini sudah ada sejak Ibnu Taimiyah sudah membahas poin ini. Tidak hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, As-Sun'ani juga. Ala kulli hal, kita tidak sedang bicara siapa yang pertama kali. Tapi maksud ana adalah ulama yang pertama kali mengetahui syubhat kemudian membantahnya. Masya Allah, ini adalah taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah, ya, mengetahui penyakit, apa syubhat di baliknya, apa inti dari akidah mereka, kemudian mengetahui bagaimana bantahan yang telak kepada syubhat tersebut. Ini suatu yang tidak mudah. Dan kalau seseorang bisa mendapatkan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun syubhatnya, terutama apalagi syubhat masalah tauhid dan syirik. Syubhat yang lain, seluruh syubhat. Syubhat tentang musik, syubhat tentang semuanya. Syubhat tentang ya, selalu pakai kaos di kajian. Syubhat tentang yakni masalah khilafiyah istihadiyah dan seterusnya. Apapun syubhatnya, ketika seseorang yang berilmu itu menyadari adanya syubhat tersebut, kemudian menyadari bagaimana membantahnya, yakni membantah ini kan maksudnya menolong orang yang terjerumus ke dalam syubhat tersebut untuk keluar dari syubhat tersebut, betul tidak? Yakni menyadari bagaimana menolong orang lain yang terjerumus ke dalam syubhat tersebut untuk keluar dari syubhat tersebut. Ini taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi syubhat tersebut terkait tauhid dan syirik, terkait yakni nama dan sifat Allah misalkan, terkait akidah dan manhaj. Ini adalah taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, maka jadi ini poin yang harus antum pahami. Antum mungkin sekarang cuma sekedar sekedar baca, kemudian ini syubhatnya, dibantahannya mudah begitu ya. Betul tidak? Merasa mudah. Tapi kalau antum berada di zaman di mana ini belum tersebar ilmu yang menjelaskan syubhat tersebut, yang tersebar masih syubhat itu, bisa jadi kita malah tidak menyadari bahwa itu syubhat. Betul? Bisa jadi malah terombang-ambing, naudzubillah min dzalik. Dan itulah yang terjadi. Setiap syubhat itu menyebar pertama kali dan belum ada ulama yang berbicara, atau sudah ada tapi belum tersebar bantahannya, orang terombang-ambing. Menganggap yang syubhat itu adalah al-haq. Menganggap yang al-haq adalah syubhat. Ya, makanya wajib untuk mempelajari ilmu syar'i secara teratur dalam rangka apa? Supaya kita terhindar dari syubhat. Diri kita, keluarga kita terhindar dari syubhat. Ya. Jadi jangan kemudian menunggu ada syubhat dulu baru kemudian belajar, jangan. Tapi belajar dulu, nanti kalau ada syubhat dengan ilmu kita, biidznillah kita akan terhindar dari syubhat tersebut. Kita langsung menyadari ini syubhat. Walaupun orang-orang bisa jadi terpengaruh, terkecoh, menganggap itu adalah al-haq. Menganggap itu adalah al-haq. Maka ini adalah manfaat dari ilmu syar'i, menjaga orang yang memilikinya agar tidak terjerumus kepada penyimpangan dan kesesatan dan kesalahan. Aw yaquluna innaha tasfa'u lahum indallahi azza wajalla. Mereka berkata bahwa sesembahan-sesembahan mereka tersebut memberikan syafaat bagi mereka nanti di sisi Allah. Yakni anna musyrikil Arab lam yakunu yatlubuna minal aliha istiklalan. Jadi kaum musyrikin Arab itu tidak meminta, tidak, ketika mereka meminta kepada sesembahan, tidaklah mereka meminta kecuali mereka meyakini bahwa ini cuma perantara. Mereka tidak meyakini bahwa sesembahan tersebut adalah aliha istiklaliyah, sesembahan yang independen, Tuhan yang independen, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Tidak mereka yakini hal tersebut. Mereka tidak meyakini sesembahan-sesembahan tersebut setara dan sepadan dengan Allah.
Atau bahkan mereka tidak mengingkari Allah, kemudian mereka cuma meyakini sesembahan tersebut. Ya, bukan itu akidahnya orang kafir Quraisy. Wa inna makanu yatlubuna minal aliha ala wajhil wisatah. Akan tapi mereka itu meminta dari sesembahan-sesembahan tersebut sebagai perantara saja. Wa hadhil wisatah min jihatil qurbah wa min jihatiz zulfa. Dan perantara ini ya, min jihatil qurbah wa min jihatiz zulfa. Dalam rangka, yakni perantara maksudnya perantara yang menjadikan mereka sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jihah tsaniyah, ini jihah yang pertama. Perantara ini adalah perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sisi yang kedua, perantara tersebut mereka harapkan bisa menjadi syafaat. Mereka harapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa memberikan mereka syafaat. Wal jihatu tsaniyah jihatu syafa'ah. Kama dzakara rahimahullahu qala fadalilul qurbah qauluhu azza wajal walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, sebagaimana disebutkan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka yakni berkata, perkataan mereka dinukil oleh Allah di Al-Qur'an. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai sesembahan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sedekat-dekatnya. Qala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ya, Allah berfirman, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai aulia, sebagai pelindung, pemelihara, penolong, sesembahan. Itu makna dari aulia, yakni alihah. Ya, aulia yakni alihah, yakni sesembahan. Ma na'buduhum, yakni yaqulun, mereka berkata, ma na'buduhum illa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali, wa hadza hasrun, kecuali agar sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu perkataan mereka. Nah, illa di sini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Illa di sini adalah hasr, pembatasan. Wa yusamma inda ulama'il balaghah hasru qalbin idhafi. Yang ini disebut oleh para ulama balaghah sebagai hasru qalbin idhafi. Apa yang dimaksud? Hasrun atau qasrun, itu ada qasrun hakiki dan ada qasrun idhafi. Qasrun hakiki dan qasrun idhafi. Qasrun hakiki dan qasrun idhafi. Apa yang dimaksud dengan qasrun hakiki? Yakni ketika meniadakan sesuatu selain yang disebut di pengecualian tersebut. La ilaha illallah, qasrun hakiki. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu berarti apa? Tidak ada sama sekali selain Allah yang berhak diibadahi secara mutlak. Gak ada. Paham? Ini qasrun, pembatasan yang hakiki. Benar-benar dibatasi cuma pada apa yang disebut setelah adatul istitsna, setelah alat untuk menyebutkan pengecualian, yakni illa. Ini namanya qasrun hakiki. Ini ilmu balaghah ya masyayikh. Ada juga qasrun idhafi. Qasrun idhafi yakni sebenarnya ada selain, jadi selain hal tersebut sebenarnya ada, tapi poin pembahasan kita adalah dari sudut pandang ini. Contohnya misalkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, tidaklah Al-Qur'an kecuali dzikrun lil alamin. Ya, dzikrun lil alamin. Pengingat, reminder, tazkirah, reminder, pengingat kepada al-alamin, kepada alam semesta. Pertanyaannya sekarang, ini berarti apa? Ini pembatasan atau tidak? Pembatasan. Ada pengecualian di situ. Ada penafian kemudian pengecualian. Ini berarti pembatasan. In huwa illa dzikrun lil alamin. Nah sekarang, apakah pembatasan ini hakiki atau idhafi?
Apakah pembatasan ini hakiki atau idhafi? Jawaban kita idhafi. Ya. Dari mana? Karena kita lihat misalkan di Al-Quran ada yang berupa reminder, ada yang berupa sekedar kisah. Itu kata para ulama. Kisah orang terdahulu gitu ya. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun. Ini berarti ada kisah, ada yang berupa reminder. Reminder maksudnya kalau kita pahami ya ini ayat-ayat yang secara zahir, secara jelas memberikan peringatan gitu maksudnya ya. Maka Al-Quran tidak cuma ayat-ayat yang berupa tazkirah, tapi juga ada yang berupa khobar. Betul tidak? Nah, jadi sebenarnya masih ada. Tetapi dalam konteks kita mau menekankan bahwa Al-Quran itu adalah pengingat. Makanya digunakan istitsna, digunakan penafian kemudian istitsna, pengecualian. Istitsna itu pengecualian. Paham ini maksudnya? Jadi untuk menekankan. Ini namanya qasr idhafi. Walaupun sebagian ulama yang lain berkata, yakni ayat tersebut bisa kita pahami qasr hakiki. Kalau kita pahami seluruh ayat itu bisa ada kandungan reminder di situ, betul tidak? Nah, kalau dari sudut pandang itu, ini qasr hakiki. Baik, kita ambil contoh yang lebih gampang. Contohnya misalkan Ma Muhammadun illa qa'imun. Tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Pertanyaan ana, ini qasrun atau bukan qasrun? Qasrun. Ada penafian, ada pengecualian. Betul tidak? Tidaklah Muhammad kecuali. Ini berarti qasrun, pembatasan. Betul? Pembatasannya hakiki atau idhafi? Jawaban kita idhafi. Kenapa? Bukankah Muhammad itu punya sifat-sifat yang lain? Walaupun dia sedang berdiri, tapi bisa jadi dia sedang tersenyum. Bisa jadi dia sedang kelaparan. Betul tidak? Jadi, Ma Muhammadun illa qa'imun. Tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Yani, tidak kita pahami sifat yang dimiliki Muhammad pada saat ini cuma sedang berdiri. Dia bukan dhahik, sedang tertawa. Bukan sedang ja'i, bukan sedang lapar. Cuma ada satu sifat, yakni sedang berdiri. Apakah itu yang kita pahami? Tidak, betul tidak? Tapi yang kita maksudkan adalah dia tidak sedang duduk. Itu maksudnya. Kita ingin menjelaskan bahwa Muhammad gak duduk, tapi berdiri. Kemudian kita menggunakan redaksi penafian dan pengecualian untuk menekankan. Tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Kalau kita katakan bahwa ini adalah qasr hakiki, pembatasan hakiki, maka Muhammad tidak memiliki sifat kecuali sedang berdiri. Dia nggak punya sifat lapar, kenyang, bahkan lapar kenyang pun nggak ada. Tertawa, muka datar atau ngantuk atau cengar atau apa, nggak ada semua. Cuma satu sifat saja. Mungkinkah manusia namanya Muhammad ini cuma punya satu sifat ini? Itu tidak mungkin, betul tidak? Dia sedang berdiri tapi pasti punya ada sifat-sifat lain. Entah dia sedang tertawa atau datar-datar aja, atau sedang senyum, atau sedang cemberut, atau sedang lapar, atau sedang kenyang, atau sedang haus, atau sedang tidak haus. Tidak ada bahasa Indonesia tidak haus. Betul tidak? Ya, sudah sering katakan ini. Ya. Kalau lapar sama kenyang ada. Kalau haus sama tidak haus. Nggak ada. Kalau bahasa Arab ada arri. Atas wari. Ya. Jadi haus dan tidak haus. Baik. Jadi ini yang dimaksud. Ini namanya qasr idhafi. Di catatan kaki, coba kita baca dulu catatan kaki. Qala fi Jawahiril Balaghah, al-qasrul idhafi huwa yakhtassal maqsuru alaihi bihasabil idhafah wan nisbah ila syai'in akhar muayyan la li jami'i ma adah. Al-qasr idhafi itu adalah ketika sesuatu dibatasi karena berdasarkan yakni aspek tertentu, berdasarkan pada kaitan dengan hal tertentu, bukan kepada seluruh dari yang tidak disebutkan. Jadi maksudnya
Ketika kita berkata ma Muhammadun illa qaimun, tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Pembatasan ini hanya terkait dengan sifat berdiri dan sebaliknya. Apa sebaliknya berdiri? Duduk. Cuma terkait berdiri dan duduk. Bukan terkait berdiri, duduk, dan tidur. Mungkin antum bisa tambahkan. Silahkan aja. Bukan sedang duduk, bukan sedang tidur, atau bukan sedang rebahan, telentang, tengkurap, tapi sedang berdiri, begitu ya. Nah, ini yang dimaksud. Bukan terhadap seluruh apa yang tidak disebutkan oleh sifat yang kita sebut. Apa sifat yang kita sebut? Sedang berdiri. Bukan menafikan seluruh sifat yang tidak kita sebut. Yani tidaklah Muhammad kecuali sedang berdiri. Bukan untuk menafikan Muhammad juga nggak lapar, nggak kenyang. Gimana caranya? Tidak lapar dan tidak kenyang. Atau tidak haus dan tidak haus. Atau tidak senyum, tidak muka datar. Gimana caranya? Yani muka seseorang pasti ada salah satu pilihan. Antara datar aja, senyum, tertawa, cemberut, marah. Ya, betul tidak? Nah, jadi maksudnya, itu maksud dari qasr idhafi. Cuma pada aspek tertentu saja pembatasannya. Paham? Pembatasan pada aspek tertentu saja. Itu kalau mau kita gunakan bahasa yang lebih mudah. Pembatasan yang hanya pada aspek tertentu saja, bukan pada seluruh aspek. Adapun kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apakah qasr hakiki atau qasr idhafi? Menjawab qasr idhafi adalah kesyirikan di sini, syirik akbar, berbahaya. Betul? Yani mengatakan bahwa Allah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi cuma dalam aspek ini saja. Tapi dalam aspek yang lain ada yang juga bisa berhak diibadahi. Ini kesyirikan, berbahaya. Betul tidak? Qasr hakiki pada kalimat tauhid. Paham? Jelas insyaallah. Taib. Nahwa ma khalilun illa musafirun. Contoh di sini contoh ma khalilun illa musafirun. Tidaklah khalil kecuali musafir. Yani maksudnya adalah khalil itu bukan sedang diam di rumah, akan tapi sedang safar sekarang. Ma khalilun illa musafirun. Fa innaka taqsidu qasras safar alaihi bin nisbah li syakhsin ghairihi ka mahmudin mathalan. Yani maksudnya kalau kita sedang berbicara, mungkin ini maksudnya khalil, ada khalil dan mahmud. Kita sedang membandingkan antara khalil dan mahmud. Mahmudnya sedang tidak safar, lagi di rumah. Khalilnya safar. Kemudian kita ingin menjelaskan bahwa khalil itu safar. Maka kita katakan ma khalilun illa musafirun. Tidaklah khalil kecuali musafir. Ya. Tidaklah khalil kecuali musafir. Ini maksudnya untuk menekankan bahwa khalil beda dengan mahmud. Ya, atau untuk menjelaskan bahwa misalkan walaupun nggak perlu kita bawa mahmud segala ke pembicaraan, bisa juga. Misalkan kita hendak berkata bahwa khalil itu adalah seorang musafir, betul tidak? Ma khalilun illa musafirun. Walaupun tidak ada orang lain, tapi kita sedang berpikir misalkan ini khalil ini apa ini? Ngapain di sini? Misalkan ada orang menjamu makanan, kemudian mengatakan makanan ini cuma bagi orang yang sedang safar. Kemudian datang khalil. Kemudian orang ini berkata, ana tidak percaya, antum memang lagi safar. Kemudian kita berkata, membela khalil, ma khalilun illa musafirun. Betul tidak? Nah, ini qasr idhafi. Walaupun kita nggak perlu bawa-bawa mahmud segala. Kasihan mahmudnya. Tapi bisa juga kita bawa-bawa mahmud. Seperti contoh di sini. Ini berarti konteksnya sudah konteks yang lain. Kita sedang ada dua orang di sini, Khalil dan Mahmud. Kemudian kemudian kita hendak membandingkan siapa yang safar, siapa yang tidak safar. Nah, maka kita katakan ma Khalilun illa musafirun. Beda dengan Mahmud, itu maksudnya. Beda dengan Mahmud. Taib. Walaysa qasduka annahu la yujadu musafirun siwah. Bukan maksud antum ketika berkata seperti itu. Bukan maksudnya adalah tidak ada musafir selain Khalil. Idzil waqi'u yashhadu bi butlanihi, karena kondisi realitanya itu bersaksi yang sebaliknya. Baik, mungkin contoh ini susah dipahami ya. Tapi contoh yang lebih mudah, atau kalau pakai sudut pandang kita tadi, ma khalilun illa musafir, tidaklah khalil kecuali musafir. Naam,
Itu pembatasan, tapi ini pembatasan yang idhofi pada aspek tertentu saja, antara safar atau tidak safar. Tapi di saat yang sama, bukankah Khalil itu juga yakni mukmin, yakni musafir dan mukmin, betul tidak? Jadi ada sifat mukmin, ada sifat ja'i, ada sifat yakni apa namanya qaim atau qaid, safar tapi sedang duduk, safar tapi sedang berdiri, safar tapi sedang berjalan dan seterusnya. Baik, jadi ini bukan qasr hakiki tapi ini qasr idhofi. Baik. Nah, biasanya ketika ada sesuatu zat, ini kan zat, Khalil, Mahmud, Muhammad, itu kan zat. Dia memiliki sifat. Mausuf memiliki sifat, betul tidak? Sifatnya bisa banyak. Kalau yang diingkari cuma sifat, kalau yang ditetapkan cuma satu sifat saja dengan penafian dan pengecualian, yang ditetapkan cuma satu sifat saja, biasanya itu idhofi ya, biasanya. Karena ada sifat-sifat yang lain. Paham maksud Anda? Baik. Jadi yang dinafikan yakni sifat yang terkait dengan sifat yang disebutkan itu saja. Yang dinafikan cuma sifat duduk. Ma Muhammadun illa qa'imun. Tidaklah Muhammad kecuali berdiri. Nah, ini dinafikan cuma yang terkait dengan sifat berdiri, ini duduk. Tapi sifat-sifat yang lain dimiliki oleh Muhammad. Masih dimiliki. Tidak dinafikan juga. Betul? Baik. Maka bagaimana dengan ayat ini? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Penulis berkata ini qasr idhofi. Yakni ma na'buduhum li'illatin minal ilal illa li'ajid takrib. Fahum hasaru ma aradu fil qurbah minallahi azza wa jal. Yakni mereka berkata bahwa kami tidak beribadah kepada mereka dengan alasan tertentu, dengan alasan-alasan kecuali cuma satu, yaitu li ajri takrib, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka membatasi apa yang mereka inginkan dari berhala-berhala tersebut, dari sesembahan-sesembahan tersebut, membatasinya hanya pada kurbah minallah, mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahum aradu ma indallah, maka mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Fa'idhan hina tawajjahu ila hadhil aliha al-batila aradu ma indallah wa lam yatlubu minha istiqlalan. Baik, sebelum lanjut, mengapa penulis menyebutnya pensyarah ya? Mengapa pensyarah menyebut ayat ini adalah qasr idhofi? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kenapa disebut qasr idhofi? Karena ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa ini yakni bukan dalam rangka karena kami beribadah kepada mereka, bukan dalam rangka karena kami meyakini mereka Tuhan kami. Paham? Tapi dalam rangka karena kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang dinafikan cuma yang terkait dengan ini. Yang lain-lain tetap ada. Contohnya mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut dalam rangka pujian. Orang kafir Quraisy bisa riya, betul tidak? Riya menginginkan pujian dan menginginkan tingginya derajat mereka. Ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, menyembelih, mereka saingan antara kabilah. Ana menyembelih ini, ana menyembelih itu, ana menyembelih itu dan seterusnya. Ya, sebanyak mungkin. Yang kabilah yang paling banyak dinilai paling dermawan dan seterusnya. Betul tidak? Nah, ini berarti apa? Apakah dengan riaknya mereka tersebut mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah? Tidak, mereka ingin mencari pujian dan mencari derajat yang tinggi di hadapan kabilah-kabilah yang lain, qabail yang lain, qabailul Arab yang lain. Apalagi kalau kita bicara Quraisy dengan selain Quraisy. Quraisy akan saling akan saling bantu-membantu sesama Quraisy untuk bisa lebih tinggi daripada selain Quraisy. Di dalam Quraisy sendiri, kabilah-kabilah itu saling bersaing. Ya, jadi ada alasan ini. Mereka beribadah, mengarahkan ibadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Ada alasan yang lain. Ini apa? Ingin dipuji, ingin riya, ingin mencari status yang tinggi untuk kabilah mereka. Betul tidak? Tapi untuk poin pembahasan kita, kalau kita tanya, apakah mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Karena meyakini bahwa Tuhan ini
bahwa berhala ini atau sesembahan ini adalah Tuhan mereka seperti Allah sepadan setara, atau dalam rangka cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, betul tidak? Makanya untuk menekankan poin ini digunakanlah kalimat pembatasan ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada mereka. Yakni kami tidak meyakini berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan ini adalah Tuhan kami. Kami tidak sebodoh itu, kata mereka maksudnya. Paham maksud Anda? Tapi ada sifat-sifat yang lain yang itu tidak dibatasi. Seperti riya tadi, seperti pujian tadi. Paham? Baik. Fahum hasaru ma aradu fil qurba minallahi azza wajal. Fahum aradu ma indallah. Ya, maka mereka membatasi apa yang mereka inginkan itu hanya pada kurba. yakni pembatasan idhofi tadi yang kita sebut. Mereka menginginkan apa yang di sisi Allah. Fa'idhan hina tawajjahu ila hadhil aliha al-batilah. Maka ketika mereka itu yakni mengarahkan ibadah kepada sesembahan-sesembahan yang batil ini, aradu ma indallah. Mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Walam yatlubu minha istiqlalan, dan mereka tidak menginginkan dari berhala-berhala tersebut, sesembahan tersebut secara independen. Mereka tidak meyakini sesembahan tersebut adalah sesembahan yang independen, yang setara dengan Allah. Tidak mereka yakini hal tersebut. Wa inna ma araduha zulfa wa qurbatan ilallahi azza wajal. Akan tapi yang mereka inginkan itu adalah kedekatan. Mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Qala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain kami sebagai perantara, sebagai sesembahan, sebagai penolong dan pelindung, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Ini transisi menuju poin berikutnya yaitu syafa'ah. Baik, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.